Hidup benar itu nggak selalu bicara soal viral, tetapi soal berdampak. Sekali lagi, hidup benar tidak nggak selalu soal viral, tetapi soal berdampak. Buat apa viral, tapi tidak berdampak? Ngapain? Buat apa viral, tetapi membawa dampak yang buruk? Saya rasa bukan untuk itu Yesus mati di kayu salib. Hai teman-teman semua yang ada di Garut, senang bisa ketemu kembali dengan kalian semua. Apa kabar kalian semua di sana? Saya berharap kalian semua sehat dan bahagia selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Well, sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik. Kami bisa ketemu, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, Batam dan Garut. Tapi puji Tuhan dengan fasilitas online Zoom ini kami bisa terhubung satu dengan yang lain. Sebentar lagi kami akan terima firman-Mu, tolong kami semua untuk bisa belajar dan mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin, amin. Pertama-tama terima kasih untuk Pastor Irfan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan di acara Paskah kalian teman-teman yang ada di Teens Garut. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh worship leader kita, bahwa kita terpisah jauh oleh ruang ya. Kalian ada di Garut, saya ada di Batam. Well, buat kalian yang belum kenal, nama saya Jacob Baros atau biasa dipanggil Bang Jack. Dan hari ini saya stay di Batam. Dan teman-teman, Batam dengan Singapura itu cuma jaraknya 30 menit, 40 menitan. Jadi kalau kalian yang sedang liburan ke Singapura, boleh kontak untuk mampirlah ke Batam. Sedikit tentang Batam, makanan-makanan di Batam sangat enak banget. Jadi sangat rugi kalau kalian ada di Singapura dan tidak mampir ke Batam. Atau bagi kalian yang udah merencanakan untuk liburan, boleh cantumkan Batam sebagai satu destinasi untuk kalian liburan. Nah teman-teman, saya juga punya YouTube channel. Bagi kalian yang punya YouTube, bisa di-subscribe, dan kalian bisa dengarkan pesan-pesan yang saya sampaikan di dalam YouTube ini. Ada beberapa pesan tentang relationship, bagaimana kita berelasi dengan teman-teman kita, dan juga berelasi dengan Tuhan kita. Dan masih banyak hal yang saya akan bahas di YouTube ini. Kalian boleh subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, tema sharing di Paskah ini saya kasih judul, Dia mati buat nebus dosa aku. Sekali lagi, Dia mati buat nebus dosa aku. Nah, kalian boleh kasih tahu ke orang di samping kiri kanan kalian. Kalian boleh bisikkan ke telinga mereka, bilang, hey bro, hey sis, Yesus mati untuk dosaku dan juga dosa kamu. Oke, sudah lakukan? Baik. Mari kita lanjut di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Di situ mencatat demikian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan apa? Kitab suci. Ayat ini langsung to the point, teman-teman. Langsung to the point bahwa kenapa Yesus mati? Yesus mati itu karena dosa-dosa kita. Karena dosa saya, karena dosa kamu, dosa kita semua, makanya Yesus harus mati. Jadi Yesus mati di sini bukan iseng-iseng loh teman-teman. Apalagi Yesus mau cari viral gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan sedikit-sedikit viral di TikTok. Yesus tidak mencari itu. Dia mati jelas, yaitu karena dosa kamu dan dosa saya. Nah, saya pengen kalian semua mengerti hal ini. Yesus enggak mati karena dia bersalah. Dia mati karena kita yang bersalah. Sekali lagi, Yesus enggak mati karena dia bersalah. Dia mati karena apa? Kita yang bersalah. Karena ego kita, karena dosa kita, karena pilihan-pilihan yang kita buat, yang membuat Yesus harus menderita di kayu salib. Zaman sekarang, orang-orang sering bilang, ya namanya juga manusia, wajar dong salah. Maaf, saya kilaf. Orang menganggap dosa itu seperti hal yang sepele. Selalu berlindung di balik kata kilaf.
Selalu berlindung di balik kata, wajar dong manusia jadi sering berdosa. Kalau kata-kata itu keluar dari mulut anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, saya sangat menyayangkan. Sedih mendengarnya ketika anak-anak Tuhan sendiri yang mengatakan kata-kata semacam itu. Kurang memberikan hormat terhadap pengorbanan Yesus. Sehingga kita dengan mudah mengatakan, saya khilaf lah, saya begini, saya begitu. Saya berharap dengan Paskah ini, kita tidak berlindung di kata khilaf dan kata mengatakan bahwa saya manusia yang lemah, wajar, dan wajar. Mulailah membangun hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Coba direnungkan teman-teman. Dosa itu begitu serius. Karena dosa, Yesus dipukulin dan disiksa. Karena dosa, dia pikul salib yang sangat berat. Karena dosa, tangan dan kakinya dipaku. Kepalanya dikasih mahkota duri. Bahkan lambungnya ditusuk. Itu semua karena apa? Karena dosa. Dia rela diludahi. Dia rela dicambuk. Itu semua karena apa? Karena dosa kita. Itu sebabnya marilah untuk tidak bersembunyi di kata khilaf, menganggap sepele dosa, dan hidup semaunya kita aja. Beberapa ayat di dalam Alkitab memberitahu kita. Misalnya Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Dikatakan bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri memikul dosa kita di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, Kristus telah mati sekali untuk semua dosa-dosa kita. Jadi Yesus lakukan semua karena apa? Karena pemberontakan kita. Karena dosa kita. Makanya dia rela disalibkan. Guys, mari berpikir sebentar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Ini yang harus menjadi perilaku kita. Ini yang harus kita lakukan. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, ini yang harus menjadi tindakan kita, action kita. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Mari dengarkan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita di kayu salib. Kalimat berikut, supaya kita hidup untuk kebenaran. Supaya kita hidup untuk apa? Kebenaran. Dunia ini sedang gelap. Di dalam rumah tangga sedang gelap. Di sekolah apalagi, di tempat kerja apalagi. Di lingkungan pertemanan apalagi. Banyak ketidakbenaran. Banyak kegelapan di sana. Dan Tuhan pengen kamu, saya, kita semua yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Hidup menjadi terang di dalam rumah. Hidup menjadi terang di sekolah. Hidup menjadi terang di tempat kerja. Hidup menjadi terang di lingkungan pertemanan kita, teman-teman. Zaman sekarang, banyak hal sangat viral di sosial media kita. Misalkan kamu lagi main TikTok, lagi scroll TikTok, terus tiba-tiba kamu melihat video ngeprank. Memang lucu sih, tetapi mencemarkan nama baik orang lain. Karena viral, lalu teman-teman kamu ikutin semua viral itu. Dan mereka ngajakin kamu ikut. Tetapi kamu ingat, sebagai anak Tuhan, saya nggak boleh ikut meramaikan satu video prank yang sebetulnya viral dan lucu, tapi mencemarkan nama orang. Dan kamu tidak mengikutinya. Itu artinya kamu sedang hidup dalam kebenaran. Jadi saya ingin beritahu teman-teman, hidup benar itu nggak selalu bicara soal viral, tetapi soal berdampak. Sekali lagi, hidup benar tidak selalu soal viral, tetapi soal berdampak. Buat apa viral, tapi tidak berdampak? Ngapain? Buat apa viral, tetapi membawa dampak yang buruk? Saya rasa bukan untuk itu Yesus mati di kayu salib. Dia mati untuk menebus kamu dan saya, supaya kita hidup membawa dampak. Yang berikut, hidup benar itu sebagai anak Tuhan, yaitu memegang integritas.
Teman-teman, integritas kamu sebagai anak Tuhan jauh lebih mahal daripada validasi dari dunia ini. Sekali lagi, integritas kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada validasi dari dunia ini. Hidup bodoh amat kalau nggak harus mendapat validasi dari dunia ini. Yang perlu kamu pegang adalah validasi dari kebenaran firman Tuhan. Dan kadang hidup benar itu teman-teman ya, artinya melakukan hal yang benar meskipun tidak dinotis sama orang lain. Kebenaran tidak perlu diumbar-umbar deh. Kamu perlu hidup benar, tidak perlu diumbar-umbar. Karena apa? Yang benar itu nggak perlu dinotis sama orang lain. Tapi kamu cuma tahu bahwa kamu sedang hidup terkonek dengan Tuhan kamu yang adalah kebenaran. Well, saya nggak punya banyak waktu. Waktu saya cuma sebentar. Saya pengen nunjukin gambar-gambar ini. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa yang muncul di kepala kamu? Sudah pasti kamu akan bilang, ini adalah Aqua. Kalau gambar ini, pasti kamu akan bilang, ini adalah McDonald. Benar, ini adalah McDonald. Kalau gambar ini, pasti kalian semua setuju bahwa ini adalah gambar dari Starbucks. Betul, ini gambar dari Starbucks. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita akan langsung terbayang kopi-kopi yang ada di Starbucks. Kalau gambar yang ini apa? Pasti kalian akan setuju bahwa ini adalah gambar iPhone. Kalau kalian yang punya iPhone seperti ini, kalian pasti langsung tahu. Lihat gambar ini tahu bahwa ini adalah iPhone. Pertanyaannya adalah, ketika orang lihat wajah kalian, foto kalian, atau dengar nama kalian, kira-kira apa yang akan tergambar di kepala orang lain? Guys, saya berharap yang muncul di kepala orang lain tentang kalian adalah bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus yang hidup dalam kebenaran. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu membawa dampak yang positif. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang menolak untuk mengikuti teman-teman kalian di sekolah untuk nyontek rame-rame. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang tidak memakai baju-baju mini untuk main TikTokan dan lain sebagainya. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu memegang kebenaran dan selalu memvalidasi diri dengan standar kebenaran firman Tuhan, bukan standar kebenaran dunia ini. Catatan Paskah tahun 2025 yang saya ingin berikan buat kalian, dan ini juga mereminder saya, yaitu bahwa teman-teman, Yesus enggak mati di salib supaya hidup kita asal-asalan. Hidup benar kadang tidak viral dan populer, tetapi Yesus enggak panggil kita buat jadi viral. Dia panggil kamu, dia panggil saya buat jadi terang dan berdampak. Dan guys, kalau kalian sudah hidup dalam kebenaran, kalian enggak perlu takut kehilangan apapun. Karena kalian sudah punya yang paling penting dalam hidup, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, thank you untuk momen Paskah ini. Kami diingatkan bahwa Engkau mati di kayu salib karena dosa kami. Dan Engkau mau kami hidup untuk kebenaran. Tuhan, biarlah hidup yang singkat ini kami pakai untuk hidup dalam kebenaran. Sebagai anak-anak muda, biarlah kami menjadi terang di dalam rumah kami. Menjadi terang di sekolah kami. Menjadi terang di lingkungan pertemanan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kebenaran firman. Dan saya berdoa untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di MDC Youth Garut. Tuhan berkati masa depan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka. Apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Berkati hamba-Mu Pastor Irfan yang menjadi pastor buat anak-anak ini. Tuhan memberkati pengurapan Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk fellowship kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai guys, Tuhan Yesus memberkati untuk kalian bisa dengarkan khotbah ini. Dan saya berharap kalian semua sehat dan hidup senantiasa dalam kebenaran Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu.